Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelan Victorino, program studi agribisnis, jurusan ekonomi dan bisnis. Akan melanjutkan tugas video dengan tema keimanan di masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah tugas pendidikan agama Islam dengan dosen Bapak Imam Asrowardi. Selanjutnya, saat ini kita semua dihadapkan dengan terjadinya wabah virus corona atau COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadi virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina ini kini telah menyebar ke 140 lebih negara atau wilayah di dunia. Di seluruh dunia terdata lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang meninggal dunia. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Hadirin semua yang berbahagia, 2 kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran agama Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan, dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal yang niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa sebagaimana peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya, hanya Allah saja yang Maha Tahu. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyampaikan dengan penuh kesabaran dan rangka merubah keadaan yang dihadapi menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya, yang demikian atau siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat
yang telah dianugerahkan kepadanya suatu kaum, sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin, kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non alam yang berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah kejadian berkejangkitannya suatu penyakit menular dan masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah. Karena pemerintahlah yang mengembangkan amanat rakyat dalam peraturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik, dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Apabila pemerintah abai akan tugas ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muawiyah. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin dan mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan, dan dalam kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin, walaupun penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong-menolong satu sama lain tanpa mengenal latar belakang, suku, ras, maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Dalam penyebaran virus corona, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus itu. Secara bersama, kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah virus corona yang semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Hadirin semuanya yang berbahagia, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Seorang muslimin yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya, sebagai firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati.
dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap yang sabar. Bersabar bagi seorang muslimin hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang, menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Yang kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak atau untuk tidak berpergian, terlebih ke daerah yang endemik, merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi risiko bencana, terutama terkait korban manusia. Adapun terkait kegiatan ibadah di masjid atau musola, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian di masjid atau musola bukanlah untuk menjauhkan umat muslim dari masjid, tetapi justru ini sebagai ikhtiar menjemput takdir Allah yang lain. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari diriwayatkan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Syar, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan daerah tempat itu. Mendengar hadis tersebut, Umar memilih kembali ke Madinah. Keputusan Umar sangat sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun menuju ketentuannya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit tersebut. Yang ketiga, saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah, terjangkit virus corona, tetapi tidak ada orang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah setiap orang, terlebih seorang muslim, harus tahu untuk saling menguatkan dalam saling tolong menolong satu sama lain. Bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat, dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok, bukan sebaliknya malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita, dan tolong menolonglah
kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit karena virus corona ini. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah dan jangan panik, dan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.